Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Topik pertemuan kita hari ini adalah membahas tentang multiple regression. Ini adalah metode kedua yang akan kita pelajari setelah minggu kemarin yang pembahasan kita mengenai linear regression atau regresi linear. Nah, untuk kasus-kasus yang sifatnya melakukan forecasting atau prediksi meramalkan sebuah nilai, maka kita bisa menggunakan metode multiple regression ini ya. Secara konsep sama ya dengan linear regression, hanya saja nanti perbedaannya itu terletak pada jumlah variabel yang kita gunakan, kemudian persamaan garis yang terbentuk gitu. Persamaan garis yang terbentuk. Oke. Untuk kasus-kasus nyata ya, jarang sekali yang nilai X atau variabelnya itu hanya satu gitu. Jadi untuk kasus yang simple, sederhana, dan X-nya, variabel X-nya itu hanya punya satu saja, maka kita bisa menggunakan linear regresi, ya regresi linear. Tetapi jika X-nya lebih dari satu, maka kita harus menggunakan multiple regression ya. Dan di kasus nyata kebanyakan itu faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah akibat itu tidak hanya satu saja, tapi lebih dari banyak faktor gitu. Misalnya keterlambatan gitu ya, seseorang terlambat atau tidak. Faktor yang mempengaruhi itu tidak hanya satu variabel saja, yaitu variabel kecepatan. Bisa saja variabel yang mempengaruhi seseorang terlambat itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain seperti jam berangkat, kemudian jumlah hambatan yang ditemui pada saat perjalanan gitu. Nah, artinya ketika jumlah variabel yang kita gunakan itu sudah komplit dan lebih dari satu, maka kita lebih cocoknya menggunakan metode multiple ini, multiple linear ya, multiple regression ya, atau regresi linear berganda gitu. Nah, kita lihat perbedaannya seperti apa. Kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa jika dia linear regression, maka ya jumlah X-nya itu adalah X sama dengan 1. Kemudian persamaan garis yang terbentuk itu adalah Y sama dengan A ditambah BX gitu. Kemudian kalau dia multiple regression, maka X yang terbentuk itu pasti lebih dari 1. Kemudian persamaan garis yang terbentuk itu adalah Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah BX2 kemudian ditambah BXN ya, BXN gitu. BN dikali XN, paham ya? Gitu. Artinya jika X-nya sama dengan 1, variabelnya hanya satu saja, maka dia linear regression. Tapi untuk kasus-kasus nyata itu sangat simpel sekali ya, sederhana sekali gitu. Dan jarang sekali faktor-faktor yang berpengaruh itu hanya satu X saja ya. Oke, coba kita kembali ke slide lagi. Nah, secara konsep analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor terhadap variabel terikat. Jadi variabel prediktor ini adalah nama lain dari variabel X terhadap variabel Y. Variabel terikat itu adalah nama lain dari variabel Y. Nah, ini rumus persamaan yang terbentuk Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah BNX XN. Nah, perlu diketahui bahwa Y itu adalah nilai yang akan kita ramalkan atau estimasi atau kita prediksi ya. Kemudian A ini adalah konstanta, ini adalah gradien, ini adalah variabel input ya, variabel input. Kemudian variabel input, oke. Dan jumlah gradien ini sebanyak X. Jika X-nya 5, maka gradiennya juga pasti 5 gitu. Nah, jika di linear regression kemarin ada rumus untuk mencari nilai A dan B ya, dan rumusnya sangat sederhana sekali,
Maka di multiple regression kita juga harus mencari nilai konstanta atau A, kemudian B1 atau gradien. Kita lihat rumusnya seperti apa. Nah, ini rumusnya. Ini adalah rumus dari multiple regression jika x-nya 2 ya. Artinya ini bukan rumus standar, jadi tidak perlu dihafal karena rumus ini akan berkembang dan akan terus bertambah. Jika x-nya 2 ya 3 baris dia. Nanti jika x-nya 3 nanti dia pasti 4 baris gitu. Jadi rumus itu tidak perlu dihafal. Tugas kita hanya apa? Tugas kita adalah tahu bagaimana cara untuk mendapatkan rumus itu gitu. Jadi tidak perlu dihafal sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B1 sigma X1 ditambah B2 dikali sigma X2 gitu. Nah, nanti kita akan coba belajar bagaimana cara mendapatkan rumus ini. Nah, ini adalah rumus dari persamaan garis dari multiple regression untuk menemukan nilai konstanta dan gradien untuk mencari nilai A dan B. Kemarin di multiple regression persamaan garis yang terbentuk itu adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 kemudian ditambah B2 dikali X2 ditambah BN dikali XN. Maka rumus yang di atas ini adalah rumus untuk mencari nilai A dan B. Ingat di sini ini adalah nilai atau variabel yang akan kita estimasi atau kita prediksi. Kemudian ini adalah konstanta, ini adalah gradien, kemudian ini adalah variabel X ya. Jumlah dari gradien sebanyak jumlah X. Jika jumlah X-nya ada 10, maka gradiennya juga 10. Nah, rumus di atas ini adalah untuk mencari nilai A, kemudian untuk mencari nilai B. Kita tidak perlu menghafal rumus ini. Yang perlu kita tahu yang perlu kita pahami, garis bawahi di sini bahwa bagaimana cara mendapatkan rumus. Paham ya? Artinya berapapun jumlah X, jika kita mengerti dan paham bagaimana cara mendapatkan rumus itu tidak ada masalah. Jika variabel X-nya ada 5 misalnya, maka rumus ini akan berkembang. Paham ya? Nanti pasti akan 6 baris. Ini kebetulan jumlah variabel X-nya ada 2. Pasti dia 3 baris nanti, karena kita akan mencari sigma Y, kemudian sigma X1Y, kemudian sigma X2 dikali Y. Kalau dia X sama dengan 3, maka 4 baris, karena kita akan mencari sigma Y, ini ya. Kemudian kita akan mencari sigma X1Y, X2Y, kemudian sigma X3 dikali Y, gitu. Begitu seterusnya. Paham ya? Begitu seterusnya, gitu. Nah, kita akan coba untuk menjelaskan bagaimana cara mendapatkan rumus ini. Baik, jadi untuk membuat rumus itu kita perlu bantuan matrik ya. Matrik itu terdiri atas baris dan kolom. Nah, pada simulasi ini kita menggunakan matrik 2x2, 2 baris dan 2 kolom. Kenapa 2x2? Karena jumlah variabel X yang kita gunakan adalah 2. Nah, begitu seterusnya jika variabel X kita lebih 3 atau 4, maka matriknya adalah 3x3 atau 4x4 gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan coba untuk membuat rumus tadi. Oke, berarti di sini kita akan buat dulu. Jadi di sini kita buat dulu jumlah variabel A ya. Ini A ya, konstanta. Ini pasti B1 karena gradien itu selalu mengikuti X ya. Gradien itu selalu mengikuti X. Kemudian di sini pasti B2 ya, karena B2 selalu mengikuti X2 gitu. Paham ya? Kemudian selanjutnya kita akan buat di sini untuk mempermudah membuat rumus, kita akan buat di sini adalah sigma. Ini adalah Y. Kemudian di sini adalah N. Oke. Kemudian di sini kita buat ini kita buat sigma ya, sigma. Ini juga kita buat sigma. Ini kita juga buat sigma untuk mempermudah ya, nanti mempermudah rumus. Kemudian ini kita juga buat sigma. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba kalikan ya. Kita akan mencari 3
tiga rumus ya. Yang pertama adalah rumus yang pertama yang akan kita cari adalah sigma Y. Kemudian yang kedua adalah sigma X1 dikali Y. Kemudian yang kedua yang kita cari adalah sigma X2 dikali Y. Kalau misalnya kita punya 3 variabel, maka dilanjutkan sigma X3 dikali Y. Nah, yang pertama dulu sigma Y. Jadi fokus di sini ya, sigma Y. Sigma Y. Berarti sigma Y sama dengan A dikali N. Di sini ya. A dikali N. Oke, kemudian ditambah ke atas ke bawah ini ya. B1, lihat kursor Ibu, garis pena Ibu, B1 dikali X1. B1 dikali X1 di sini. B1 dikali sigma X1 ya. Kemudian ditambah ini ya, B2 dikali X2. Berarti B2 dikali sigma X2. Paham ya? Kemudian kita cari lagi di sini untuk sigma S1Y. Sigma S1Y baris ini, berarti kita fokus ke baris ini saja. Kita kalikan dulu ini X1 dikali X1 berapa? Jadi ini adalah X1 kuadrat, ini X1 dikali X2, kemudian ini dengan ini, berarti X1 dikali X2 sama saja dengan X2 dikali X1, kemudian ini dengan ini, berarti X2 kuadrat. Nah, sekarang kita fokus ke sini, baris ini saja untuk mendapatkan ini ya, sigma S1Y. Maka caranya adalah A dikali sigma X1 ke atas ya, A dikali sigma X1 ke atas, berarti A dikali sigma X1 ditambah, fokus ke B1. B1 dia selalu sigma ya, berarti B1 sigma X1 kuadrat. B1 sigma X1 kuadrat ditambah ini B2 dikali sigma X1 dikali S2. Berarti B2 dikali sigma X1 dikali X2. Kemudian fokus ke baris ketiga. Jadi untuk mendapatkan sigma E2Y ini kita fokus ke baris ke ini. Baris X2 ini ya. Nah, maka kita lihat di sini A dikali sigma X2, ke sini dia larinya. A dikali sigma X2. Jadi kita buat di sini A dikali sigma X2. Oke, ditambah fokus ke B1 dikali sigma X1 X2. B1 dikali sigma X1 dikali X2 ditambah B2 dikali sigma X2 kuadrat. Berarti di sini B2 dikali sigma X2 kuadrat. Paham ya? Ya, paham ya adik-adik bagaimana cara mendapatkan rumus ini? Jadi nanti kalau misalnya X-nya sama dengan 3, maka dia berkembang lagi ke bawah. Ya, berkembang lagi ke kanan dan berkembang lagi ke bawah gitu. Akan bertambah ke kanan, ke samping kanan karena S3 ya, S4 dan seterusnya. Kemudian ke bawah juga akan bertambah lagi gitu. Kita akan ke studi kasus. Ini adalah contoh studi kasus kita ya. Kita punya 3 variabel di sini, ada promosi variabel X1, kemudian harga variabel X2, kemudian keputusan konsumen untuk membeli atau tidak itu adalah variabel Y gitu. Artinya keputusan konsumen membeli atau tidak itu dipengaruhi oleh apa? Promosi dan harga. Nah, perlu diketahui di sini bahwa tipe data yang digunakan untuk semua variabel, baik variabel X dan Y, X1, X2, dan Y, promosi, harga, dan keputusan konsumen itu harus menggunakan tipe data numerik. Ya, harus tipe data angka. Ada dilihat di sini semua tipe data angka ya. Nah, sementara di kondisi nyata dataset kita tidak semua ya
secara real tidak semua yang bertipe data numerik atau angka tadi gitu. Maka itu kenapa perlu adanya pre-processing kemarin ya. Itu berada pada tahapan keempat, yaitu transformasi data gitu. Bagaimana cara mengubah atau mengkonvers tipe data pada variabel tertentu menjadi tipe data variabel yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh metode kita gitu. Oke, ini kita anggap bahwa dataset yang kita gunakan ini sudah melewati pre-processing data. Oke, termasuk tipe data di dalamnya sudah siap untuk diregresikan. Paham ya? Oke, perhatikan di sini jumlah responden Ibu itu ada 10 orang. Ya, jumlah respondennya ada 10. Maka 10 itu disebut dengan N. Jumlah respondennya ada 10, maka N-nya itu adalah 10. Ya. Kemudian jumlah sigma dari X1 sama dengan 60. Sigma, ingat sigma itu hampir sama dengan sum ya. Sigma itu sum ya. Kemudian X2 itu sigmanya, sigma S2 sama dengan 40. Kemudian sigma Y sama dengan 170. Maka langkah pertama untuk menyelesaikan kasus ini adalah kita harus tahu dulu berapa jumlah X-nya. Paham ya? Langkah yang pertama adalah kita harus tahu dulu berapa jumlah X-nya. Ternyata jumlah X-nya adalah 2. Nah, langkah yang kedua adalah, langkah selanjutnya adalah membuat rumus persamaan garis tadi. Persamaan garisnya kan Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah BX2 ya. Y sama dengan A ditambah B dikali X1 ditambah B2 dikali X2 gitu. Nah, untuk mencari nilai A dan gradien, konstanta dan gradien nilai A dan B pada persamaan garis tersebut, kita harus membentuk rumus dulu ya. Jadi langkah yang kedua, setelah kita tahu jumlah X-nya berapa, maka langkah yang kedua adalah kita harus membuat rumus. Tadi sudah Ibu ajarkan ya bagaimana cara membuat rumusnya. Paham ya? Tadi kita sudah dapatkan rumusnya. Rumus yang terbentuk adalah ini. Ini nih. Ini rumusnya. Karena X-nya ada 2 di situ. Oke. Kemudian untuk mengisi angka-angka di sini ya. Angka-angka nilai yang ada di sini, nilai yang ada di sini A kali N ditambah B1 dikali sigma X1 ditambah B2 dikali sigma S2. Untuk mendapatkan angka-angka ini, maka kita perlu tabel bantu ya. Kita perlu tabel bantu. Nah, ini namanya tabel bantu. Paham ya? Langkah yang ketiga adalah membuat tabel bantu. Ingat tadi langkah yang pertama apa? Menentukan jumlah X. Langkah yang kedua apa? Membuat rumus konstanta dan gradien dari persamaan garis yang terbentuk. Jika rumus sudah selesai, maka langkah yang ketiga adalah membuat tabel bantu. Nah, ini adalah tabel bantu. Ini disebut dengan tabel bantu. Paham ya? Tadi data mentah kita hanya sampai X1, kemudian X2, kemudian Y. X1, X2, Y. Hanya 3 kolom ya. Nah, berarti tabel bantu akan menambah ini lagi. Jadi kita hanya sampai di sini saja. Yang original tadi, tabel dataset kita asli yang tadi itu hanya sampai di sini saja, 3 kolom. X1, X2, Y. Paham ya? Nah, ini selebihnya adalah tabel bantu. X1 kali Y, X2 kali Y, X1 kali S2, X1 kuadrat, X2 kuadrat. Ini adalah tabel bantu. Tabel bantu ya. Kolom bantu dari sebuah tabel. Nah, perlu dihafal ini? Tidak. Ada tidak perlu dihafal. Kenapa? Karena dia akan berkembang terus rumusnya. Bertambah terus. Jika X-nya 3, nanti dia akan panjang lagi ke sebelah kanannya. Gitu. Jadi tidak perlu dihafal. Ini tidak perlu dihafal. Yang penting tahu dari mana datangnya. Paham ya? Nah, sekarang kita akan cara untuk mendapatkan X1Y ini dari mana? Oke, kita akan coba ke rumus yang pertama dulu. Ini kita anggap ini dataset original kita tadi ya. X1, X2, Y. Kemudian di sini adalah tabel bantu kita. Ini tabel bantu semuanya. Kita coba ini dulu. Dari mana datangnya? X1 kali Y. Coba kita kembali ke rumus tadi. Kita fokus ke sini dulu, baris pertama dulu dari rumusnya. Sigma Y, apakah sigma Y sudah ada di sini? Sigma Y, apakah sudah ada? Sudah ada. Y, berarti ini adalah sigma Y. Ini disebut dengan sigma Y atau sum. Paham ya? Ini sigma Y, berarti sudah ada ya. Kemudian yang kedua, kita cek lagi. Apakah A-nya sudah ada? Belum, itu yang akan kita cari nanti. Paham ya? Nilai konstanta. Apakah N-nya sudah ada?
Ada. N-nya berapa tadi? 10. Jumlah baris, jumlah record ya. Kemudian kita cek lagi, ditambah B1. B1 ada? Belum. Itu nanti akan kita cari rumusnya. Kemudian sigma X1. Sigma X1 sudah ada, cek lagi. Sigma X1 sudah ada ya. Coba kita lihat di sini. Sigma X1. X1 kan ya? Berarti sigma X1. Ini dia, sigma X1. Paham ya? Perhatikan kursor Ibu ya. Ini kameranya sendiri, jadi Ibu tidak bisa gerakan pointernya. Perhatikan saja kursornya. Kemudian kita lihat lagi. Ini sudah, ini sampai di sini sudah. Kita balik lagi. B2 sudah ada? Belum. Itu yang kita cari. Kemudian sigma X2. Sigma X2 ada? Cek lagi rumusnya. X2, oh X2 ada. Ternyata ada di sini. Sigma X2 ini dia. 40 itu adalah sigma X2. Sigma itu sama dengan sum ya. Oke, lanjut lagi. Berarti ini udah clear nih. Baris pertama sudah clear. Kita ke baris kedua. Sigma X1 dikali Y. Sudah ada belum? Cek. Sigma X1 dikali Y. Sudah ada? Belum, karena dia hanya X1, X2, Y. Belum ada ya. Berarti kita harus mengalihkan. Berarti tabel bantu yang pertama adalah sigma X1 dikali Y. X1 dikali Y. Ini dia, terbentuk dia. X1 dikali Y. Maka ke bawah kita jumlahkan, dapatlah sigma X1 dikali Y. Ini dia 1122 itu adalah sigma X1 dikali Y. Cek lagi. A sudah ada? Belum, itu yang kita cari nanti. Sigma X1 ada? Sudah ada tadi ya. Sudah ada. Ditambah B1 ada? Belum, itu yang kita cari nanti. Sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat ada? Cek lagi. Kita cek. Sigma X1 kuadrat ini tabel mentah kita tadi. Ingat baik-baik bahwa ini adalah tabel mentah kita tadi. X1, X2, Y. Sudah ada X1 kuadrat? Sudah ada X1 kuadrat? Belum ada. Ya, maka nanti ditambahkan di sini X1 kuadrat. Paham ya? Nanti kita sigmakan lagi. Jadi tidak beraturan. Ini enggak beraturan ini. Sebaiknya beraturan ya. Ikuti saja seperti itu. Berarti ini sigma X1 kuadrat di sini dia. Balik lagi ke sini. Ditambah B2 itu yang kita cari. Sigma X1 kali X2 sudah ada belum? Cek. Belum ada ya X1. Yang ada hanya X1, X2 terpisah, Y. Berarti kita harus kalikan. X1 dikali X2. Ini dia. X1 dikali X2. Kemudian kita sigmakan ke bawah. Paham ya? Gitu. Ini berarti sigma dari X1 kali X2. Oke, berarti kita balik lagi ke rumus. Ini udah clear. Kita lanjut ke baris ketiga. X2 kali Y sudah ada belum? X2 kali Y sudah ada belum? Kita cek lagi. X2 kali Y belum ada. Berarti kita kalikan lagi. S2 dikali Y. Ini dia. Ini ya. Kita sigmakan lagi ke bawah. Paham ya? Lanjut lagi. A sudah ada? Belum ada. Ini yang akan kita cari. Sigma X kuadrat ada? Sigma X2 ada? Ada. B1 gradien ada? Itu yang akan kita cari ya. Kemudian sigma S1 dikali S2 sudah ada? Sudah ada di atas. Di tabel sebelumnya. Ya, di kolom sebelumnya sudah ada. Ditambah B2 dikali sigma X2 kuadrat. Sudah ada sigma X2 kuadrat? Kita cek. Sigma X2 kuadrat sudah ada? Belum. Berarti sigma X2 kuadrat kita tambahkan satu lagi di sini. X2 kuadrat. Sigma X2 kuadrat ini. Sumnya adalah 182. Paham sampai di situ ya? Jadi sudah 3 langkah. Langkah yang pertama tadi adalah menentukan berapa X kita. Kemudian langkah yang kedua kita buat rumusnya. Rumus konstanta dan gradien tadi untuk persamaan garis. Kemudian langkah yang ketiga adalah membuat tabel bantu. Nah, kalau sudah dapat, sudah buat seperti ini tabelnya. Ingat ini di sum ya, penjumlahan ya, total gitu ya. Ini namanya sigma. Sigma sama dengan sum. Nanti kita hanya fokus ke sum ini saja. Nah, nilai-nilai yang ada di sum ini saja, di baris sum ini, di baris sigma inilah nanti yang akan kita masukkan ke 3 rumus tadi. Ke rumus ini. Paham ya? Coba Ibu ulangi lagi. Kita hanya fokus ke nilai-nilai yang ada di bagian sigma ini saja. Ingat, lihat kursor Ibu. Di bagian sum ini saja.
Paham ya? Nilai-nilai itu nanti akan kita masukkan ke 3 rumus ini gitu. Paham ya? Tinggal kita masukkan saja. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini pelajaran SMA ya. Kita bisa lakukan eliminasi persamaan garis persamaan ya. Ini pelajaran SMA sekali, ini simpel sekali ini. Ini ada 3 persamaan di situ. Persamaan 1 itu adalah, jadi yang paling atas ini ya. Ini adalah sigma Y tadi. Sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B1 dikali sigma X1 ditambah B2 dikali sigma X2. Oke, kemudian ini adalah sigma X1Y sama dengan A dikali sigma X1 ditambah B1 dikali sigma X1 kuadrat ditambah B2 dikali sigma X1 dikali S2. Kemudian ini sigma X2Y sama dengan A dikali sigma X2 ditambah B1 dikali sigma X1 ditambah B2 dikali sigma X2 kuadrat. Oke, kalau setelah itu kita lihat ya mana yang bisa dihilangkan di situ. Coba kita lihat di sini, mungkin persamaan 1 dikali 6 ya. Persamaan 1 dengan 2 bisa kita sederhanakan di situ. Sama-sama dikalikan 6, 1, kemudian persamaan 2 bisa dikalikan 1. Oke, bisa ya. Oke, kalau sudah bisa, nanti ini membentuk persamaan 4 jadinya. Nah, dari persamaan 4 itu nanti mana yang bisa kita kalikan lagi? Persamaan 4, ini sebenarnya pelajaran SMA, Ibu kira adik-adik paham itu ya. Gitu. Oke, ini kita kalikan 4, persamaan 1 kita kalikan 4. Jadi kita ambil persamaan 1 dengan persamaan 3 ya, persamaan 4. Persamaan 3 dengan persamaan 1 ya. Persamaan 1 itu kita kalikan 4, kemudian persamaan 3 kita kalikan 1. Nah, dapat hasilnya seperti ini. Dapatlah ini persamaan kelima. Ini persamaan kelima ya. Oke. Kemudian lanjut mana yang bisa kita sederhanakan lagi? Persamaan 4 dengan persamaan 5. Dikali berapa ini? Persamaan 4 bisa kita kalikan dengan 27, persamaan 5 bisa dikalikan 46. Nah, dapat B2. Karena tugas kita tadi hanya mencari B1 dan B2, kemudian A. Tugas kita hanya mencari nilai A, kemudian B1, kemudian B2. Udah dapat B2-nya. Apalagi yang kurang? B1 dan A, gradien 1 dan konstanta. Nah, untuk mencari B1 maka harus diketahui dulu B2. Tinggal diolah saja. Jadi harga B2 itu dimasukkan ke dalam salah satu persamaan. Jadi mau persamaan 4 terserah, mau persamaan 5 juga boleh ya. Kita masukkan di sini, di situ. Kemudian kita masukkan nilai B2-nya. Maka dapatlah nilai B1 di situ. Dapat nilai B1 ya. Kemudian selanjutnya nilai B1 sudah dapat, nilai B2 sudah dapat, maka kita masukkan ke dalam persamaan ya, ke dalam persamaan 1 tadi. Jadi nilai B2 ketika B1 dan B2 sudah dimasukkan ke dalam persamaan 1, maka dapat ini berarti sigma Y ya, sigma Y sama dengan A dikali N ya, ditambah B1 dikali sigma X1 ditambah B2 dikali sigma X2 gitu. Paham ya? Kita masukkan ke persamaan 1. Ini berarti ini adalah B1 gradien 1, ini adalah B2. Oke, kalau sudah dapat maka sudah dapat hasilnya A. A-nya berapa? 3,9. Artinya kita hanya mencari nilai ini saja. Konstanta sekitar 3,9, B1 2,49, B2 0,4. Adik-adik kalau sudah belajar praktikum menggunakan Python, sebentar 5 menit selesai, langsung keluar nilai A, B1 dan B2-nya. Hanya saja kenapa kita perlu teori ya, biar tahu bagaimana teknis di dalamnya itu seperti apa gitu, secara konsep proses perhitungan itu seperti apa. Jangan ujuk-ujuk tahu hasilnya saja, tetapi proses untuk mendapatkan yang tidak tahu. Nah, itu kenapa kita harus belajar teori gitu. Paham ya? Nah, jika kita sudah dapatkan nilai ini A, B1 dan B2, maka kembali masukkan ke dalam persamaan berganda tadi ya, persamaan multiple tadi. Persamaan garis lurus dari multiple itu adalah Y sama dengan A. A-nya sudah ketemu ya.
Ini. Kemudian ditambah B1 dikali X1. B1 nya sudah dapat 2,49. Kemudian X1 itu tergantung nilai variabel yang kita ketahui. Sama seperti kasus kemarin ya. X1 kita apa? Jarak rumah gitu. Jarak rumah antara restoran cepat saji dengan si order tadi ya, si customer tadi sudah diketahui jaraknya. Nah, itu X berarti. Karena yang kita cari itu adalah berapa waktu penghantaran. Nah, seperti itu ya. Gitu. Nah, berarti ini adalah yang kita estimasi. Ini adalah konstanta, ini adalah gradien. Kemudian ini adalah variabel X yang diketahui. Jadi ini soal nanti. Di soal nanti diketahui jumlah X-nya berapa. Kemudian B2 ya. B2 berarti ini kita sudah tahu juga B2-nya berapa. Ya. Kemudian dikali X2. X2 ini juga diketahui. Ingat ya, X1 dan X2 itu nilai yang diketahui. Ibu ulangi kembali sama seperti contoh kasus pengantaran makanan resto cepat saji kemarin gitu. Nah, jika diketahui X-nya atau jarak antara restoran dengan rumah restoran dengan rumah si pemesan atau customer, nah itu X ya, diketahui X-nya sekitar 1,5 km. Maka pertanyaannya adalah berapa Y? Berapa waktu penghantaran? Y itu adalah waktu penghantaran. Nah, X1 di sini juga seperti itu. X1 itu tergantung pada soalnya nanti. Jika diketahui variabel kecepatannya adalah sekian, kemudian waktu penghantarannya sekian, hambatan yang dilalui sekian, maka seperti itu ya. Oke, jika sudah selesai, maka kita akan coba nanti pecahkan studi kasus lain. Ya, dengan menggunakan metode yang sama. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya ya.